Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah dasar-dasar komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 yang dimulai dari saya sendiri, Nirmala Safitri dengan NIM 210040022, Rahmania Zafina dengan NIM 210040028, dan Miftahul Rizki dengan NIM 210040019. Dengan dosen pembina, Dr. Zuwirna MPD, Dr. Andes Azman MSI. Baiklah, materi presentasi yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai kompleksitas komunikasi manusia. Yang pertama, gunung es komunikasi. Yang kedua, aspek yang terlihat dan tak terlihat. Kompleksitas komunikasi manusia. Dalam pandangan lain, manusia disebut juga berhubungan dengan manusia lain, biasa disebut makhluk sosial. Dikatakan juga manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, bahkan saling membutuhkan dari individu satu ke individu lainnya, dari individu satu ke kelompok lain, atau dari kelompok satu ke kelompok lainnya, yang kesemuanya tidak dapat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik komunikasi manusia. Brent Ruben mengatakan bahwa komunikasi manusia sesungguhnya merupakan gunung es yang tampak di permukaan, yang dapat dilihat dengan kasat mata, hanya sebagian kecil. Bagian terbesarnya justru berada di bawah permukaan, tidak dapat dilihat atau diamati. Ketika seorang awam melihat dua orang yang sedang bercakap-cakap, melihat sejumlah kecil terlibat dalam diskusi, dan sebagainya, proses komunikasi yang terjadi tampaknya sederhana. Pesan yang dikirim, send message, pesan kemudian diterima, received message, lantas seseorang bertindak atas pesan yang diterimanya itu. Sebenarnya, proses-proses yang terlihat sederhana itu sesungguhnya tidak demikian. Proses komunikasi yang terjadi sangat kompleks. Konsep gunung es dalam komunikasi. Teori gunung es atau iceberg theory merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan. Sebuah gunung es biasanya yang tampak hanya bagian atasnya, sementara ke bawahnya yang tidak tampak justru semakin besar. Komunikasi merupakan cara mudah untuk dapat menyelesaikan masalah, namun pada faktanya komunikasi juga dapat menimbulkan masalah. Penerapan teori gunung es dalam komunikasi. Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja. Setiap individu merasa benar dengan cara berpikirnya. Tidak ada kesepakatan atas analisis dan sumber masalah, metode, prioritas, dan lain-lain. Hasilnya, saat merencanakan sesuatu dari kesepakatan yang dipaksakan, implementasinya akan menimbulkan banyak masalah. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa teori gunung es dan penerapannya dalam komunikasi. Teori gunung es dalam komunikasi memiliki peran penting untuk dijadikan sebagai patokan dalam menyelesaikan masalah. Tentunya, hal ini juga menjadikan kewaspadaan kita untuk tidak menyepelekan masalah kecil dalam komunikasi. Aspek komunikasi yang dapat diamati atau terlihat. Yang pertama, interactance. Yang dimaksud dengan interactance di sini adalah orang, yakni orang yang terlibat dalam proses komunikasi, baik secara pengirim maupun penerima. Yang kedua, simbol. Simbol adalah huruf, angka, kata, objek, orang atau tindakan yang mewakili sesuatu. Simbol dapat berupa simbol verbal dan non-verbal. Kemampuan menggunakan simbol adalah kemampuan manusia membedakannya dengan makhluk hidup lain. 3. Media adalah sarana yang dipakai oleh manusia dalam mengirimkan pesan. Sampai saat ini, media yang digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi sangat bervariasi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam hal ini. Aspek komunikasi yang tidak dapat diamati atau tidak terlihat. Yang pertama, meaning. Manusia menciptakan atau menghasilkan simbol. Ketika menggunakan simbol dalam berkomunikasi, kita menciptakan arti-arti atau meaning dari simbol-simbol tersebut. Tanpa arti, yang kita buat simbol itu tidak bermakna lagi. Yang kedua, learning. Manusia lahir dengan kecenderungan merespon pesan tertentu. Kita menyebutnya refleks. Misalnya, bayi yang baru dilahirkan secara otomatis dapat menghisap susu ibu. Kita dengan cepat akan berteriak dan menarik tangan kita jika tangan itu kena sesuatu yang panas atau membuatnya sakit.
dan lain sebagainya. Respon seperti ini bersifat otomatis, non-simbolik, dan tidak dipelajari. Subjectivity, yaitu orang yang melakukan komunikasi. Negotiation, dalam proses komunikasi, kita selalu melakukan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan komunikator lain. Dalam proses negosiasi, kita akan mengirimkan pesan-pesan yang kita perkirakan akan diterima oleh mitra bicara kita, dan kita berusaha membuat interpretasi atau menangkap makna atas pesan yang dikirim olehnya sesuai dengan yang dimaksudnya. Karena proses negosiasi ini, komunikasi tetap bisa berlangsung. Kultur. Setiap saat kita belajar dari dan dengan orang lain, kita dipengaruhi oleh orang-orang lain melalui partisipasi kita dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Melalui partisipasi ini, kita membangun kesamaan pengalaman dengan orang-orang lain. Interactive levels and context. Komunikasi manusia berjalan dalam berbagai konteks dan berbagai tingkat, bisa di tingkat individual, antar individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Hubungan-hubungan individu lain yang kita jalin, kelompok di mana kita terlihat, organisasi tempat kita bekerja, dan masyarakat tempat kita tinggal, semuanya akan mempengaruhi aktivitas komunikasi individual kita. Self-reference. Komunikasi manusia bersifat self-reference dan autobiografis dalam berkata atau bertindak atau memberikan makna akan sesuatu. Orang selalu merujuk pada dirinya sendiri dan pengalamannya sendiri tentang hal tersebut. Self-reflexivity. Karakteristik lain dari komunikasi manusia adalah adanya kemampuan refleksi diri atau kesadaran diri. Artinya, manusia punya kemampuan melihat dirinya sendiri sebagai diri. Inevitability, manusia tidak dapat tidak berkomunikasi. Manusia tidak akan pernah berhenti melakukan komunikasi. Sepanjang waktu, ia akan terus terlibat dalam proses menghasilkan dan menerima pesan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Maaf bila ada kekurangan materi ataupun kesalahan dari materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.